Waduh, udah ditanya mau sekolah atau enggak ya? Oh, oke. Kalau bangun. Nah sekarang teknik hipnosis itu adalah sebelum bobo. Sebelum bobo. Jadi sebelum bobo itu anak kita itu kan biasanya kalau dulu ada cerita ya, dongeng anak ya. Sekarang udah masih riuhnya ada data HP tuh. HP kamu tuh update itu. Apalagi belum up to date hari ini. Pakai kerudung kuning gitu loh. Ya, itu anak hebat itu nanti akan tergantung kita orang tuanya. Cara hipnosis itu dimulai dari sebelum bobo. Sebelum bobo, anak-anak kita bisikan ke anak atau kita ngaji dekat anak sambil diusahakan. Kemudian pikiran kita bayangkan. Jadi kalau hipnosis itu harus membayangkan sudah terjadi. Misal anak kita ingin jadi, kalau anak biasanya ingin jadi dokter ya, tapi tos agak mantep yang dokter kayak channel YouTuber kayak Atta Halilintar. Nah, jadi kalau bunda punya, apalagi sudah berkomunikasi dengan anak bahwa anak misalnya ingin jadi insinyur pertanian, tapi kalau anak-anak kan masih jarang ya kalau anak RH. Sebelum bobo biasa diusap-usap. Karena ngawitan anak-anak sana si bunda itu usapan biasa nama hare gitu ya. Oke. Itu waktu emas untuk anak. Akan terekam di sini. Nanti akan terekam bagaimana biasanya ayah bunda melakukan itu sambil tidur. Jadi diusapan, dede pinter soleh dekat telinganya, telinga kanan. Dede soleh pinter hebat. Gitu Dek, ini sekolahnya kadek, tong hari wakil emak, tong ngerakeun emak. Jadi bingung anak tuh. Terus aja anak hebat, anak soleh, anak pinter, gitu kan? Kalau mau jadi hafid, terus baca Al-Quran. Seperti itu. Anak sedang 5 watt. Kalau anak sedang 5 watt, itu nggak akan menolak. Semua masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, oke. Jadi sebelum misalnya gini, dede nanti bangun jam 5 ya, nanti sholat subuh dengan bunda, karena bunda kangen sholat sama dede. Jadi bukan perintah, tapi pernyataan apa tadi? Cinta kasih. Contoh, dede bangun nanti jam 5 ya, kita sholat subuh karena bunda cinta sama dede. Dede sayang sama dede. Mama sayang sama dede. Dan mama senang dede bisa sholat subuh, bisa berada di surga bersama surga. Terus aja itu kata-kata itu dulu, ya sebelum tidur. Kemudian pas bangun tidur sama. Biasanya kan kami bangun tidur tadi, dede di mana beruminannya kamarnya di mana? Kadang-kadang kewek sama anak-anak kita yang udah gede. Padahal di kamar kita, kamar anak pakai WA. Bangun. Nah, hipnosis itu adalah kata-kata yang lembut dan yang kedua adalah sentuhan. Beda kan? Anak-anak yang diperintah dengan sentuhan dengan teriakan. Begitu ya mungkin di sekolah juga ya. Seperti itu. Kita lanjut. Berarti sebelum teh. Oke, yang masih yang tadi. Jadi kalau secara fisik pelukan cuman rangkulan. Ingat. Ini tuh mati. Kadang-kadang anak yang sakit atau pasangan kita yang sakit nggak butuh dokter, cuma butuh ini. Butuh pelukan cuman rangkulan. Coba suami kita sakit. Ke dokternya istri. Ridho nggak dipeluk ke dokter? Langkahin dulu mayat saya. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu anak dipeluk, karaos bisa. Itu penerimaan. Apapun adanya anaknya. Kenakalan yang disebut kenakalan menurut orang tuanya itu adalah belajar. Tetapi akan dimanai salah kalau
oleh kita kalau nggak memahami tentang makna belajar bagi anak. Budak dianggap bangor, padahal yang membuat bangor itu adalah kita, karena kita nggak bisa mengendalinya. Ya, jadi kalau anak panas, demam, ke dokter. Nah, yang dibutuhkan itu adalah pelukan, ciuman, itu setiap hari. Sekarang kalau sudah belajar hipnosis, ayah bunda harus punya tulisan atau catatan checklist. Hari ini saya sudah mencium anak berapa kali? Saya sudah memeluk anak berapa kali? Saya sudah merangkul anak berapa kali? Contoh, anak nakal di sekolah, kata bu guru, Bun, maaf ya, tadi si Dede misalnya merebut mainan temannya sehingga terjadi. Yang terjadi di rumah, ayah bunda kalau ingin menjadi anak hebat berarti jangan dipatahkan ketakutannya atau jangan semakin membuat dalam ketakutannya. Kita peluk, kita rangkul, kemudian bilang, Dede, mama sayang sama Dede. Gitu kan? Mama sayang sama Dede. Oke. Lalu nangis, kurang, urun. Kita coba bayangkan, menuju nangis, menuju hoyong, di kurang urun. Sehingga nuju ngebuatnya anak mobil, direm, mendadak. Gitu kan? Kalau bisa. Kalau enggak kan kebanyakan udah biarkan dia menangis dulu. Diusapan. Pasti dia semakin nangisnya semakin kenceng biasanya. Kita juga kalau nangis ya, kunaon, aku kurang teker nangis, nah aku kunaon. Diusapan. Nanti sudah berhenti dia bakal ngomong sendiri. Karena sudah tenang pikirannya. Hipnosis itu adalah menurunkan gelombang otak ke beta. Contoh, hipnosis itu gini. Kalau ayah bunda ingat-ingat kunci yang disimpan, lupa, diingat terus, kan manteng berarti pikirannya. Suka ingat nggak? Di mananya tadi nyimpan kunci, aduh, gitu kan? Toh saya di emutan, tiba-tiba emut ya. Nah itu hipnosis namanya. Jadi menurunkan gelombang otak. Jadi kalau gelombang otak kita dalam keadaan tenang menghadapi anak akan masuk. Ya. Jadi kalau misalnya nyuruh ke warung juga nggak apa-apa. Misalnya Dede lagi apa? Lagi main. Boleh nggak mama minta tolong gitu kan? Tapi itu juga harus dilihat dulu kondisinya. Budak lagi asik atau lagi apa gitu kan nggak enak. Atau kata-katanya mama seneng deh kalau Dede bantuin mama beliin cengeknya ke warung. Beda dengan Dek, boleh kan beli cengek mama? Oh hingga nembel? Beda. Kerasanya juga beda. Si mama orang kenalan atunya ngaji suruh apalagi ngasuh adek. Betul nggak? Yang punya adek hari mama senengan nyuruh abis teh ngasuh digaji gitu. Beda ya. Jadi yang disebut dengan penerimaan orang tua itu kita menerima anak kita itu anak kecil yang dunianya dunia anak kecil, bukan orang dewasa. Gak paham kebutuhan kita, tapi kita yang harus paham kebutuhan anak. Kemudian secara verbal yaitu ya pujian, penghargaan, menyatakan hal yang menyenangkan anak. Jadi sebelum berangkat itu, kalau anak ingin di sininya anteng, dipeluk dulu, dicium dulu, didoakan, ditiupkan karena embun-embunan anak, termasuk kepada suami. Ya, suka gitu? Ongkoh cina suami teh nanti di jalan jangan melirik kanan kiri sama yang herang-herang. Nah, ada di luar mah glowing, ada di lebat mah. Ya, karena krem malam dan krem paginya ya belum dibersihkan. Jadi sama dibacakan surat Falaq Binas, Al-Fatihah, diusap. Suami saya juga saya setiap hari begitu. Bukan godaan dari perempuan aja, godaan di jalan, kumaha lamun puihna, tinggal nama. Kan? Kita nggak tahu. Ya, kurang teker ke suami. Gitu kan? Tiba-tiba yang datang adalah jasadnya. Kita kan nggak tahu.
Jangan sok tahu gitu. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi menerima anak. Saku maha bangorna istilah anak itu adalah anak kita. Tanggung jawab kita. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi anak hebat, tadi yang pertama adalah penerimaan, nerima anak. Ya. Yang kedua, temukan kecerdasan anak. Ada yang sudah tahu belum kecerdasan anak? Di sini ada multiple intelligence. Ini mahasiswa saya dulu pernah belajar dalam psikologi perkembangan ya. Jadi anak itu, nah terutama di usia dini kita akan melihat dari 8 kompetensi ini, 8 kecerdasan ini. Ayah anak anu resep we nyerios. Eta teh kecil dasar. Udah kabin mampu nyerios we teureun. Aduh itu teh coba ajarkan menjadi seorang public speaking, bener. Keren. Lihat potensinya ada enggak? Gitu. Ya. Kemudian ada yang logika matematika, resep karena matematik ngitung, karena uang jajan oge dihitung. Mah abi pokoknya cenah namanya sarebu. Kan minggu kemarin itu. Ya gak gitu juga sih, cuman maksudnya anak itu memiliki potensi yang 8 ini menurut Howard Gardner itu. Jadi jangan dilihat anak dari satu sisi. Sekolah juga harusnya begitu. Anak itu memiliki kecerdasan 8 macam ini. Nanti dominannya ada di mana, itu yang difasilitasi. Sekarang itu kan banyak orang tua menyamakan anak kita dengan anak orang lain. Lu anak orang lain mah geningan pinter kapayun, pede, naik kamar. Lu anak abdi mah disuruh ngomong hese. Coba cari. Nanti dibantu oleh sekolah. Orang tua harus bertanya ke sekolah. Bu guru atau Pak Kepala, bakatnya di sini apa? Atau biasanya orang dari sekolah kan? Nah, yang dikembangkan itu adalah kecerdasan yang dominan. Sebab kalau kita punya harapan anak kita pengennya seorang public speaking, gaya nyarioskan orang sepasat ninggalin nyariosnya. Tapi sebetulnya ada yang lebih hebat, misalnya biasanya orang yang interpersonal. Nah ini ya, oke. Ini intrapersonal. Intrapersonal itu anaknya ciri-cirinya pendiam. Dia kurang gaul. Nah mungkin nanti sekolah juga sama harus mengkategorikan anak-anak ini ada di mana. Maka potensi itu yang harus dikembangkan. Nah biasanya kalau yang intrapersonal anaknya yang pendiam, kalau bergaul itu agak malas gitu ya. Bukan nggak mau gaul. Justru dia itu kebanyakan anak yang seperti itu orang-orang lingkungannya adalah potensial bagus ketimbang anak yang interpersonal gaul nanti sama sahabat tapi kamu tahu serasa kahiji atau seeta nanti itu berubah menjadi kepribadian kita juga sama ya. Nah ya kalau interpersonal anak itu biasanya senang membuat lagu jadi membuat karya-karya yang orang lain itu nggak tahu padahal dibalik itu semuanya anak kita terhebat. Ya, jangan sampai karena misalnya anak-anak kita tidak suka matematika dileskeun matematika, terbiasa ngojai gitu ya, dileskeun ngojai. Lihat dulu potensinya, kalau mau dileskan boleh, hanya untuk mengenalkan saja, tetapi tidak menjadi dominan. Lanjut, nanti ini mungkin secara khusus terakhir. Oh ini sudah ya, jadi ini yang tadi disebutkan dengan bahwa anak itu di dalam belahan otaknya itu ada otak kanan, otak kiri sama. Jadi kalau otak kiri biasanya anaknya lebih cenderung pendiam. Kalau putra bunda ada yang cenderung pendiam, logis, realistis, orangnya tuh selalu lamun aya yang nonton protes. Nah itu biasanya ciri-ciri otak kiri kecerdasannya. Kecerdasannya mama kieu dan sebagainya otak kiri. Praktis, urutan detail, anaknya teh kudu rapi, nah itu otak kiri. Ya. Nah,
Kemudian to the point, laksana dan gampang stres. Nah kita juga sama. Kalau kita memiliki otak kiri, lebih dominan otak kiri, kita cepat stres. Berbeda dengan orang yang otak kanan. Nah kalau yang otak kanan itu tadi anaknya yang senang musik, senang seni-seni lah pokoknya namanya, suka seni, tidak suka urutan, bicara sambil beraya biasa nama, besok mau balatak, baru datang balatak kayak otak kanan. Lihat aja kamarnya, kehidupannya sehari-hari, dia belatak nggak, susah diatur nggak, ini otak kanan. Tapi lamun anak manusia punten kokoloten, rajin, urutan, itu biasanya otak kiri. Ini kecerdasannya, beda. Iya, bisa diatur, ya bisa diatur. Ya, oke. Penuh ide baru, tidak mudah stres, tapi tidak mudah stres anak kita karena easy going. Yang dicarikan rumah oke sama kita, orang tuanya santai. Ya, oke. Terakhir sekali adalah terakhir teh. Lanjut. Nah, ciptakan suasana nyaman. Semuanya aja kan bukan? Oke. Belum. Nah, jadi yang ketiga kuncinya adalah hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah mensugesti ya, memberi keyakinan. Kamu bisa, kamu hebat. Nah, pertama bagaimana mensugesti ciptakan suasana nyaman. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, berarti perkataan kita harus bisa diterima dengan nyaman. Kalau kira-kira menyakitkan, jangan. Ya. Nah, jadi harus ciptakan suasana nyaman. Karena ternyata di sini ada gambar belahan otak itu, ada belahan pikiran. Pikiran itu ada ya, kalau tidak diatur dari awal susah. Tapi kalau diatur dari awal, misalnya disimpan hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini. Tapi kalau tidak begitu, misalnya, kan nanti sambil belajar juga di rumah. Senin tulisannya Senin, bajunya ini. Selasa bajunya ini, Rabu bajunya ini, dan sebagainya. Tapi itu yang melakukan adalah kita. Jadi anak akan tergantung pada kita. Tapi ketika anak misalnya sekarang harusnya baju ini, inginnya baju ini, berhasil sama kita dipaksa nepi ke budak, dijempel, nangis dan sebagainya, berhasil pakai baju kita. Nyaman enggak? Enggak. Pada saat usia dini seperti ini, parenting dilakukan bersama-sama sekolah dengan keluarga. Bilang bundanya, Bu atau Pak Kepala, hari ini Dede maunya pakai baju itu. Kan nyaman. Nyaman nggak? Kadang-kadang anak kalau bukan sekolah, baju biru, kabawahan ungu, gitu ya, kerudung naon dan sebagainya. Tapi kita makan serasinya beda. Ini kuning kan, ya kuning, hitam dan sebagainya. Mungkin anak tidak seperti itu. Mungkin bisa dirubah, tetapi hatinya luka. Anak bisa menjadi orang hebat, tetapi nggak nyaman. Kenapa? Karena takut. Kenapa banyak orang pintar stres? Karena bukan keinginan dirinya, karena keinginan orang tua. Budak teh hoyong juara, hoyong hebat di sekolah, tapi tidak nyaman. Jadi kunci hipnosis itu adalah nyaman. Bagaimana cara membuat anak nyaman tadi? Dengan penerimaan, dengan kata-kata yang baik, dengan rangkulan, cuman dan sebagainya. Yang kedua, pastikan anak siap menerima nasihat. Kalau dinasehati, tapi yang dinasehati juga nggak apa-apa. Kalau setiap hari kita mengatakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, beri kalimat positif saat anak masuk gelombang theta. Nah, gelombang theta itu adalah saat anak 5 waktu. Nah, nanti bisa dipraktekkan di sekolah, lamun anak belajar, terus tinggal ditunduk-tunduk gitu. Nah, tunduk-tunduk, gurunya bilang aja, Dede hebat, Dede pinter, gitu aja. Hebat, juara. Juara itu bukan selalu harus ranking, tapi kepercayaan diri dan sebagainya. Ayah bunda juga sama begitu. Pada saat anak misalnya mau tidur, bangun tidur, kemudian dia lagi asik main gadget atau lagi asik aja, lagi asik itu gelombangnya terkembangkan, ya.
Terus sampaikan sugesti dengan suara yang lembut, tak eta lembut mengesetek. Aku rowo maka sebagainya. Jadi parenting itu memang mengajarkan kita untuk jangan dulu mengharapkan sesuatu yang baik kepada anak kalau kitanya belum. Jadi harus yes dulu. Saya lembut enggak ya? Oh yes. Bukan berarti yes lembut. Enggak. Maksudnya kita itu udah nggak bisa. Jadi kalau mau ngomong ke anak itu, aduh hati-hati ya, takut menyinggung perkataan kita. Ya. Kemudian lakukan secara berulang-ulang. Nah ini supaya masuk tembus ke pikiran bahwa ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus menjadi figur otoritas. Figur otoritas itu adalah ahli dalam melakukan hypnoparenting ini. Kalau kita mengasuh anak kita dengan kayak gaya pengasuhan nenek atau ibu kita itu beda. Ya, lebih nurut ke siapa? Ke nenek. Kenapa? Kenapa? Karena ini semuanya nyaman. Betul nggak? Nyaman sama nenek mah. Tapi kalau sama ibu ya karena nggak terima anak gitu. Anak tadi anggap belum ngerti, padahal kita yang harus mengerti. Kan udah hanya 5 tahun. Itu waktu emas, golden age. 5 tahun itu, 5 tahun pertama lahir sampai usia 5 tahun itu adalah saatnya kita menanamkan pikiran-pikiran yang positif kepada anak. Kamu hebat, kamu percaya diri, kamu kuat, kamu sehat. Ya, nah seperti itu. Jadi figur otoritas itu adalah orang yang dipercaya. Bagaimana anak bisa percaya kepada kita kalau kita tidak memposisikan diri sebagai orang tua yang hebat. Nah mungkin begitu ya. Dan termasuk terakhir kalau misalnya anak lebih nurut ke guru di sekolah karena guru menjadi figur otoritas gitu ya. Jadi kan biasanya kalau anak badernya bandel, kalau di rumah udah mana tapi naon gitu nya nyari sadar ada kiraan saya sering mendengar. Kalau saya paling gak tega marahin anak karena dulu ibu saya orang terkulung anaknya 7 jadi nyari osna teh ibu gak bobo mereka bobo deui bingung segala tadi dia. Sekarang saya nggak mau anak saya seperti itu. Buktikan bahwa bunda adalah orang tua yang hebat. Nah ya, jadi kalau di rumah anak melakukan sesuatu yang salah kan biasanya kita nggak tahan dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah nggak apa-apa, pintar, hebat, gitu kan? Nah berarti udah gitu ayah bunda oke di mobil, gitu ya. Mungkin sekian terakhir saya selain terakhir. Nah ini, saya kuliah PKI inginnya anak jadi tahfidz, tapi ternyata nggak bisa. Anaknya seneng di seni dan musik. Ternyata keinginan kita orang tua belum tentu sama. Suami saya PKI, pendidikan agama Islam, kan idealnya teh tahfidz ya, apa hitobah dan sebagainya. Tapi ternyata lebih kental di seni dan olahraga. Tapi sekarang alfa itu kebanyakan kayaknya seperti itu. Gitu. Jadi apapun yang mau mereka lakukan, kita harus menjadi orang tua yang yes. Ya, yes I can. Semuanya yes I can. Sekali lagi yes I can. Sekali lagi yes I can. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.